Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Zakaria, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Perkenalkan, nama saya Iroh Rahmawati dengan nomor pokok mahasiswa 204-11-024. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya memaparkan materi tentang sejarah pendidikan Indonesia. Tetapi sebelum kepada pembahasan, di sini saya bacakan visi dan misi STKIP Latansa Masyiro. Visi STKIP Latansa Masyiro yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Selanjutnya, misi STKIP Latansa Masyiro. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Selanjutnya, visi pendidikan matematika, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Misi pendidikan matematika, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Baiklah, selanjutnya kita kepada pembahasan materi, yaitu yang pertama, pendidikan Indonesia pra-kemerdekaan. Nah, pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam 3 periode, yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan. Nah, ini memiliki 3 macam pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan Hindu-Buddha, pendidikan Islam, pendidikan Katolik, dan Kristen Protestan. Yang kedua, pendidikan yang berlandaskan kepentingan para penjajah. Ada 3 macam. Yang pertama, pendidikan pada zaman Foch, pendidikan kolonial Belanda, dan pendidikan pada zaman Jepang. Jadi pada masa itu pendidikan ini adanya karena hanya untuk kepentingan para penjajah saja, maka ada pendidikan pada masa itu. Dan yang ketiga, pendidikan dalam rangka perjuangan Indonesia, yaitu yang pertama Muhammadiyah, Taman Siswa, INS Kayu Tanam, dan pendidikan Ma'arif.
Selanjutnya, pendidikan pada masa kemerdekaan. Yang pertama yaitu pendidikan masa Orde Lama. Nah, secara umum pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Nah, untuk kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 3 kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama rentang tahun 1947 sampai tahun 1968. Yang kedua rencana pelajaran terurai pada tahun 1952 dan kurikulum 1964. Yang kedua pendidikan pada masa Orde Baru. Nah, Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga pada tahun 1998 dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Untuk kurikulum yang digunakan pada masa Orde Baru itu yaitu yang pertama kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Yang ketiga, pendidikan pada masa reformasi. Nah, kurikulum yang digunakan pada era reformasi yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP. Nah, pada era reformasi ini cuma menggunakan 2 kurikulum saja ya. Selanjutnya yaitu pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, yang pertama yaitu tujuan dan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum sekolah pada masa awal-awal kemerdekaan dan tahun 1950-an ditujukan untuk meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, meningkatkan pendidikan nasional, meningkatkan pendidikan watak, memberikan perhatian pada kesenian, menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan mengurangi pendidikan pikiran. Yang kedua, sistem persekolahan, dan yang ketiga, perkembangan jumlah siswa. Nah, yang terakhir yaitu materi tentang pionir pendidikan Indonesia. Mungkin teman-teman sudah jauh lebih mengetahui tentang sejarah pendidikan ya, dan jauh lebih mengerti dan juga sudah tahu tentang siapa sih pionir pendidikan di Indonesia itu. Nah, di sini ada 6 pionir pendidikan di Indonesia, yaitu Raden Masuwardi Suryaningrat, Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi Sartika, Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Muhammad Syafi'i. Nah, ke-6 orang ini bisa disebut dengan pionir pendidikan di Indonesia. Baiklah, di sini ada referensi ya teman-teman yang bisa digunakan sebagai bahan rujukan materi tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Baiklah, terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan dari pemaparan materinya kurang dipahami, kurang jelas, dan penulisannya kurang dimengerti. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.